Nah, pada kesempatan sore hari ini kajian kita, mudah-mudahan waktu yang sedikit ini, berapa menit ini? Kira-kira berapa menit lagi ya? 5 menit lagi. Mudah-mudahan selesai. Ini baru mulai ini. Tadi baru mukadimah. Kajian kita pada sore hari ini orang yang celaka. Kalau orang yang bahagia atau aflah itu bahagia, itu juga ada di dalam Al-Quran dijelaskan. Tapi hari ini kajian kita yang berkaitan dengan orang celaka, supaya kita tidak tergolong orang yang celaka, kan gitu Bu ya? Nah, kalau kita sudah tahu di dalam Al-Quran dijelaskan orang yang celaka, siapa saja orang-orang yang celaka itu. Kalau kita sudah tahu kita hindarkan, kan gitu Bu? Di ayat yang kami baca tadi sudah ada itu, Bu. Orang yang celaka. Yang pertama surat yang dibaca tadi surat yang ke-83. Surat Mutaffifin. Surat apa Bu? Wailul lil mutaffifin. Wailul itu artinya apa? Cilaku bahasa awalnya ya. Celaka, siapa yang celaka? Mutaffifin. Orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar. Menimbang dan menakar. Di ayat selanjutnya dijelaskan Bu. Ada di sini dijelaskan. Alladzina idza kanalu ta'alu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhu aw wazanuhu yahsirun. Yang celaka orang yang menakar dan menimbang itu yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dilebihkan. Kalau menakar atau menimbang, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Jelas di sini ya. Jadi kalau untuk dia, kalau bareh itu atau padi, ini dia. Tapi kalau untuk orang lain, ini paham Bu ya? Jadi mencakup. Kalau di ayat ini memang dijelaskan orang yang menakar dan menimbang. Yang sebenarnya yang celaka itu bukan orang menakar dan menimbang saja. Apa berarti orang menakar dan menimbang yang celaka? Orang yang menipu enggak celaka? Celaka juga. Orang yang curang mengukur celaka enggak? Sama. Mengukur. Tukang jahit, misalnya ada nggak tukang jahit di sini? Ini tukang jahit ya. Ngambilin kain untuk orang, kurangin, dilebihin, itu celaka Bu. Menipu, nah, menggalas, ada orang menggalas nggak di sini? Tahu nggak Ibu menggalas? Ada nggak orang menggalas di sini? Menggale. Nah, sama saja. Namburua dirancangkan, namburua dekatokan. Jadi apa adanya aja lah Bu ya. Maka di zaman Nabi itu pernah orang jual buah itu di ininya dimasukkan. Karena di luarnya bagus, di dalamnya giliran orang membeli yang busuk yang diambil. Sama aja itu Bu. Yang bagus taruh di atas. Kalau enggak, yang bagus di depan, yang jelek di sini. Nah, duku atau jeruk, ada nggak jualan duku sini? Nah, giliran beli kita ngeliat di sini. Giliran ngambil kan di sini yang kecil-kecil. Yang parah lagi Bu, saya pernah ngalamin di dalam apa namanya itu, ini timbangan apa namanya, tempatnya itulah. Iya, ada besinya, ya. ada paku. Bukan. Tempat alatnya di batu ditambah. Bukan, ini timbangannya itu mangkoknya itu. Nah, jadi di mangkoknya itu sudah diisi tuh yang kecil-kecil segini. Ada berat-berat gitu. Bukan duku yang kecil-kecil, sudah diisi gitu. Saya pernah begitu. Beli duku, ya udah diambil, dimasukin.
Yang diambil itu bagus-bagus. Tapi sampai di rumah dibuka kok kecil-kecil padahal tadi nggak kelihatan. Nggak milih. Sudah ada di dalam, Bu. Sudah ada di situ. Jadi pokoknya apa saja. Termasuk orang yang curang memindah-mindahkan ini batas-batas tanah. Iya. Walaupun sejengkal. Karena dihitung sejengkal itu bukan sedikit, Bu. Coba hitung, akan dililitkan di lehernya nanti di neraka berapa kedalamannya ke bawah. Dalam bumi itu berapa? Kata Abdul Somad itu enggak sejengkal kok. Saya enggak pernah ini sejengkal. Saya cuman semeter. Pokoknya yang sifatnya curang, Bu ya. Dalam mencari rezeki karena tidak akan berkah. Rezeki tidak akan berkah. Yang kita cari tanpa dari yang hak dan hak. Karena akan dipertanggungjawabkan nanti. 4 yang akan ditanya. Sering kami sampaikan, Bu, 4 yang akan ditanya nanti. Yang pertama apa, Bu, yang akan ditanya? Di akhirat, bukan di akhirat, bukan di dalam kubur. Sebelum kaki kita melangkah menghadap Allah, umur an umrihi fima afna, umur untuk apa an jasadihi, jasad kita ini seluruh anggota tubuh untuk apa digunakan. Ilmu yang sudah kita kaji setiap minggu ini sudahkah diamalkan? Apanya sekedar didengarkan? Nah. Kemudian harta. Kalau ilmu nggak ditanya dari mana didapat, cuman sudahkah diamalkan? Yang kita dengar sudahkah diamalkan? Guru nyampaikan fadilah ini, fadilah sudahkah kita kerjakan? Fadilah sholat malam, fadilah sodako, fadilah baca Al-Quran sudah kita. Tapi kalau harta ditanya dari mana didapat dan untuk apa digunakan. Maka insya Allah, Bu, kalau kita mencarinya dengan halal, insya Allah ada keberkahan. Karena rezeki itu, Bu, bukan hanya dari usaha, Bu. Tapi kalau kita mencari tidak yang halal susah. Karena rezeki itu ada rezeki yang dijamin. Dijamin itu baru lahir saja sudah ada rezekinya, ya enggak, Bu? Anak ibu pas lahir sudah ada rezekinya enggak? Bisa enggak dia cari duit? Enggak, udah bisa dia. Ada rezeki karena usaha, berusaha, berdagang, bekerja. Ada rezeki karena bersyukur, kita syukuri nikmat itu, kita bagikan dengan orang lain karena sedekah. Allah akan memudahkan. Ada rezeki karena istighfar, karena kita banyak istighfar. Ada rezeki karena kita suka bersedekah, didoakan oleh malaikat. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, ganti harta si fulan yang dia keluarkan. Itu malaikat berdoa terus. Jadi rezeki itu banyak. Insya Allah dengan kita mencari rezeki dengan yang jujur, maka kita akan berkah rezeki. Berkah itu walaupun sedikit, Bu, hati tenang, Bu. Kalau nggak berkah walaupun banyak, enggak bangun tidur sudah pikirannya sudah kemana-mana. Itu yang pertama, Bu ya. Jadi orang yang celaka yang curang. Paham, Bu ya? Pokoknya curang apa saja. Kemudian yang kedua, orang yang celaka itu tadi sudah kami bacakan surat Al-Humazah. Surat apa, Bu? Coba, Bu, baca, Bu. Wailul likulli humazatil allazi jama'a malam yahsabu annama lahu kalla la yumbazanna fil hutamah. Hutamah itu nama neraka, Bu. Nama neraka ada hutamah, ada lago, ada jahim, ada jahannam, ada hawiyah, ada sakar, tempat orang yang nggak sholat, surah Al-Mudassir. Hawiyah, surah Al-Qari'ah. Neraka jahim, orang yang makan harta anak yatim. Neraka lazo, orang yang membangkang. Kemudian yang neraka hutamah. Neraka hutamah ini celaka, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang kerjaannya mencaci-caci, mengupat-upat. Itu tuh, Bu, artinya, Bu. Tapi insya Allah ibu kan nggak ada nyaci-nyaci, nggak, Bu? Nggak ngupat-ngupat, nggak kan? Alhamdulillah.
Jadi janganlah nyaci-nyaci, mengumpat-ngumpat, berkata yang kotor, yang jorok, berkata yang tidak bersumperehan. Tahu juga bersumperehan? Tidak senderes. Tidak terkontrol. Iya, asal ngomong saja. Asal apa yang keluar. Nggak dipikir. Pikirkan apa yang akan dikatakan, jangan dikatakan apa yang terpikir. Paham Bu ya? Pikirkan apa yang akan dikatakan, jangan katakan apa yang terpikir. Kalau yang semua yang pikir, semua yang ingat dikeluarkan, bisa-bisa salah ngomong, Bu. Apalagi mencaci, memaki, mengumpat, anjing, babi, kucing, semuanya pelesit. Jadi jaga tubuh ya, jangan sampai. Ya termasuk kita nih nyaci-nyaci makanan juga nggak boleh sebenarnya. Pokoknya yang sifatnya nyaci lah Bu ya. Ini Al-Quran ini Bu, surah Al-Humazah ya kan? Berkata kotor, berkata kasar. Maka hati manusia itu sering kami sampaikan, ada yang hatinya itu seperti periwak nasi, ada seperti kalang ayam. Kalau seperti periwak nasi itu di luarnya jelek, di dalamnya bagus. Periuk kan jelek di luarnya Bu ya, bukan magicom, bukan. Periuk hitam. Itu biasanya hanya di luarnya aja kasar, tapi di dalamnya nah, tapi kalau bisa di luar putih, di dalam putih seperti ini. Ini bagus di luarnya, di dalamnya bagus. Ada juga hati itu seperti kalang ayam, rempelok. Rempelok, pernah Ibu lihat rempelok? Bagus nggak? Mengkilat? Coba dilihat di dalamnya. Di luarnya bagus, mulutnya manis, mulut manis kucinda murah, mulut manis tabu di bibir, lamah lu gigi dari lidahnya, tapi hatinya busuk. Jadi jauhi Bu kata-kata yang mencaci. Gunakanlah lisan ini untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk bersolawat, untuk memberikan nasihat, dan untuk berkata-kata yang lemah lembut. Lidahmu adalah harimau. Paham Pak? Ya, mulut sama lidah sama. Maka kata Imam Ghazali, wahai muridku, apa yang tajam di dunia ini? Apa yang tajam Bu? Silet atau apa? Silet kan lidah kan, tajam kan? Tapi ada yang lebih tajam dari silet, yaitu lidah. Melukai. Bisa. Sapu tangan bahasa Giampe, bungo apa? Bungo taratai. Luka tangan dapat diobat. Kalau luka tangan dapat diobat. Tapi kalau luka hati membawa sansai. Sansai kalau sudah hati yang luka. Kenapa hati luka? Karena lidah. Bisa dendam Pak. Iya. Jadi hati-hati lidah. Kalau sekarang bukan lidah aja, ini nih tangan. Di tangan. Ngirim-ngirim kan yang enggak gitu. Kadang-kadang nggak jelas, belum jelas sudah dikirimin gitu ya. Paling hoax segala macam. Insya Allah ibu-ibu enggak ya. Kemudian di dalam ayat ini dilanjutkan, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malau wa'ad. Bukan orang yang mencaci memaki saja orang yang celaka di sini, tetapi orang yang mengumpul-ngumpulkan dan menghitung-hitung harta. Hanya dikumpul, hanya masih kurang kumpul, ditimbul. Siang, malam, peras keringat, banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, pagi jadi subuh, semuanya lagi. Cuma yang dalam pikirannya ngumpul-ngumpulin saja. Sahabat sini, sahabat situ, semuanya dikumpul. Dikumpulkan. Saya mau mengumpulkannya nih. Apakah dilarang kita ngumpulin? Tidak, silakan. Bahkan orang yang bekerja lebih dicintai oleh Allah.
Ibu-ibu yang ke pasar, dagang, keliling, segala macam itu lebih dicintai oleh Allah. Ada tiga tetesan yang dicintai oleh Allah. Tiga apa? Tetesan. Yang pertama tetesan air mata. Menangis, ingat dengan dosa. Ingat dengan Allah. Tengah malam bangun, sholat tahajud, meleles air matanya. Ingat dengan salah-salah selama ini. Ingat dosa kepada orang tua, dosa kepada saudara, dosa kepada Allah, dosa meninggalkan kewajiban, meninggalkan meleles. Itu dicintai oleh Allah. Kemudian tetesan darah perang melawan jihad fisabilillah, orang mati syahid Bu ya. Dan yang ketiga tetesan keringat mencari rezeki yang halal. Jadi ibu-ibu bakure, kok manggale, kok diman sampai mailia manjaguang paluahnya. Tahu ibu manjaguang? Lah manjaguang palua tapi ndak aja ada orang Sibo. Keringat seperti itu dicintai oleh Allah. Jadi kita juga nggak dilarang cari rezeki, siapa saja ya, laki-laki, perempuan, silakan. Yang nggak boleh itu hanya ditumpuk-tumpuk, dihitung-hitung tanpa mau mengeluarkan di jalan Allah, nggak mau bersedekah, sempilit kering, tahu ibu sempilit kering, Kantong bajai. kantong bajai, bakhil, medit, pelit, ceki. Kalau model itu ada kantong keliling kan dicari-cari. Yang kecil. 5.000 udah jadi masuk. Masa 1.000 lagi. Sempilit kering namanya itu. Padahal kita ini fisarra'i wa dharra. Allazina yunfikuna fisarra'i wa dharra. Orang yang bertakwa itu yaitu orang-orang allazina yunfikuna fisarra'i wa dharra wal kaziminal ghais wal afina 'anil nas. Orang-orang yang mau bersedekah, mengeluarkan hartanya, berimpak baik waktu lapang maupun waktu sempit. Misalnya waktu sempit sekarang mau duit cuman ada pas-pasannya 20.000 lah. Di rumah nggak ada. Masih bisa nggak sedekah, Bu? Masih bisa. Bisa. 5.000. Kadang-kadang ada juga saya pernah ayo sedekah sih. Wah, buru-buru mau sedekah untuk makan aja susah. Jadi sesuai kalah ya. Tapi kalau orang duitnya bermiliar-miliaran, juta-juta, terus sedekahnya 10.000 ya nggak cocok lah gitu ya. Karena didoakan oleh mereka. Jadi hanya menghitung itu, tapi keluargalah. Menolong, berimpak, bersedekah. Itulah yang akan menolong. Harta yang banyak akan ditinggal, Bu. Iya nggak? Iya. Mobil, motor, HP, tas yang bagus-bagus akan ditinggal ini. Rumah gedung. Anak. Kadang ada juga orang tasnya saya dengar di video itu ada yang 200 juta harganya. Ibu berapa tasnya? Nah, itu mau ditinggal semuanya. Jadi yang kita sedekah. Maka rezeki itu, harta itu ada yang untuk esok, untuk iswa, ada yang untuk biswa, dan ada yang untuk buswa, iswa, lakwa. Yang lakwa apa? Ini baju yang dipakai, sendal, tas semuanya akan lakwa. Yang busuk, Yang keluar. ya itu yang dimakan tadi siang, nasi rendang tadi, Ampas. nasi ayam akan busuk. Ampas makanan. Yang untuk hari esok yang dikeluarkan itu. Jadi celakalah orang yang hanya mengumpul-ngumpul saja. Nanti dia tahu kalau sudah meninggal. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahan harta. Lalai, lupa semuanya, gak ingat sholat. Hanya habis waktu hanya untuk mengumpul-ngumpul, menumpuk-numpuk. Sekali-kali jangan, nanti akan diketahui kalau sudah masuk kubur. Itu yang kedua, Bu. Jadi siapa yang celaka yang kedua, Bu? Orang yang mengumpat. Yang pertama tadi apa? Orang yang Mencaci, memaki, lupa. Mencaci, memaki,
mengumpul-ngumpul. Mengumpulkan harta. Yang pertama tadi yang curang. Curang dalam menabung. Jadi hindari itu. Kemudian yang terakhir, masih ada waktu nggak? Habis. Masih Pak. Yang terakhirnya setengah jam ini. Dikit lagi ya Pak. Yang ketiga, yang celaka fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa artinya, Bu? Orang yang lalai dalam salat. Terus dan Orang yang yang menghadiri anak yatim yang lalai dalam salat. celaka fawailul lil musallin. Kalau baca ayat itu jangan diputus di situ, Bu. Ya, jangan diputus. Karena artinya celaka orang yang celaka orang yang sholat. Kalau begitu tidak usah sholat saja, ya kan begitu. Maka dilanjut, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat yang lalai di dalam sholat. Orang yang sholat saja celaka, Bu. Apalagi tidak sholat. Yang celaka saja sholat. Yang sholat saja yang lalai. Lalai ini banyak, Bu. Lalai waktunya. Mengundur waktu. Ya. Sumbayang luhu wala madake jo asa. Sumbayang asa ladake jo mugari. Sumbayang subuh matuari lah katabi. Lalai. Ya enggak. Ada enggak itu Ibu? Tapi kan Ibu sini kan enggak ada kan? Padahal kajian kemarin ingat enggak di Kauman? Amal yang utama. Lalu oh enggak pahit. Nah lain enggak pahit juga. Enggak banyak enggak pahit. Oh enggak ada nabi pahit kalau seringnya ya. Oh iya, oh kalau lain kalau jamaahnya ya. Iya, oh lain. Dia nak jalan soalnya pakai masker, karena pakai masker aja. Amal yang utama as-sholatu 'alal waqti. Iya. Oh iya ya baru tekan. Oh iya itu kemarin kayaknya. Layu apa ini tapi tidak kenal. Salat di awal waktu. Jadi celaka orang waktunya ditelat-telatkan. Bekola seketik lain Pak. Tangguang alun masalik sedang memasak. Kok sinetronnya sedang kok sedang mana? Sedang asik ini ceritanya. Tunggu iklan dulu ya baru sembahyang. Sudah iklan? Iklan bayang. Adanya ke TV. Nangis Pak. Kami adanya ke TV. Nggak taunya iklannya sebentar, rutuh di hati ini. Capek banget iklannya. Kok masih sembahyang? Jadi hal-hal yang begitu Bu, kalau mau sholat itu hindarkan dulu ya. TV-nya benar-benar dimatiin dulu. Nah, maka itu yang akan mengganggu kekusukan. Air lagi masak, sudah hampir ini ngidupin air tower itu sudah mau penuh rasanya, selesaikan dulu gitu. Hari mau hujan ini jemuran, selesai dulu. Goreng ayam telata dia makan dulu. Itu ya. Jadi lalai waktunya, lalai bacaannya jangan lalai Bu. Harus fase, baca Al-Fatihah tuh. Karena nggak sah sholat kalau tidak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus jelas. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau ini kebanyakan betul orang. Tapi kalau sudah iya mulai iya banyak salah. Iyyaka na'budu wa iyanya harus ada tasdiknya Bu. Dunya nggak boleh panjang. Kadang-kadang ada orang panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas keroncongkan mulut. Nggak boleh ihdinas sirat salah. Ihdinas siratal biarlah buruk muncung adalah mungkin batu. Ya tapi kaburu lo muncung kan ihdinas iya. Dia ada takut.
Iya, kan burak mencang coba kalau enggak percaya. Jadi ngojeknya sama-sama. Ya maleh kula. Ihdinas. Wah, kan ya. Kan anak lancang ihdinas. Ini enggak salah. Ihdinas siratal mustaqim. Di kerongkongan. Enggak boleh mustaqim, salah. Itu anak Bosarial itu. Mustaqim. Apa itu Pak? Ya kalau mustaqim siratal ladzi di ujung lidah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ada di tes enggak boleh waladdallin, salah. Waladdallin. Tasdikan. Iya itu banyak orang salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dada ihdinas siratal mustaqim. Kerongkongan siratal ladzi enggak boleh zi. Siratal ladzi salah. Siratal ladzina di ujung lidah. Nah, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian baca sami Allah juga. Ini juga banyak salah. Kadang-kadang imam juga salah, Bu. Sami'allahu liman hamidah, itu yang betul. Ada yang membaca Sami'allahu liman hamidah. Mana yang betul, Bu? Sami'a yang betul. Sin, mim dan ain. Sami'allahu liman hamidah. Enggak boleh Sami'allah, kayaknya fasih benar tapi salah. Ainnya dihilang. Sami'allahu liman hamidah. Hamidah. Hamidah itu memuji, mendengar. Sami'a itu mendengar. Mendengar Allah akan orang yang memuji. Kemudian membaca Rabbi firli warhamni wajiburni. Itu panjang ujungnya, Bu. Rabbi firli, enggak boleh Rabbi firli warhamni wajiburni. Salah itu. Maka kadang-kadang kan ngajar anak-anak kadang-kadang sering begitu ya. Terbiasa dia. Rabbi firli warhamni wajiburni. Ni-nya itu harus panjang, Bu. Rabbi firli warhamni. Kena ada ya mati. Ya mati itu domir, artinya aku. Kembali. Ya Allah ampuni aku, kasihani aku, maafkan aku, sayangi aku. Tapi kalau nggak dipanjangkan, akunya hilang. Ya Allah sayangi, siapa yang mau disayangi? Ya Allah ampuni, siapa yang diampuni? Iya, ya maksuro namanya. Ya maksuro itu domir, kembali ke aku. Ya Allah, Rabbi firli ampuni aku, kasihani aku, diri sendiri. Jadi harus dipanjangkan. Rabbi firli. Jadi itu, Bu ya. Jadi supaya kita tidak termasuk orang yang lalai sholatnya, waktunya, bacaannya, anggota tubuh kita ini, berdirinya, rukunya, sujudnya, tumaninah namanya itu. Harus selesai satu rukun ke rukun. Tuh. Sujudnya, kakinya, segala macam. Terus yang berkaitan dengan sebelum sholat, tempat kita sholat harus bersih. Jangan bekas ke sungai anak-anak di situ, jangan. Harus bersih, Bu ya. Badan, pakaian. Kalau ada najis salah satu yang tiga ini, badan, pakaian, nggak sah sholat kita. Nah, itu termasuk lalai kalau tidak memperhatikan itu. Wudunya harus betul. Kalau salah wudunya, seele saja dia ini tahu seele, Bu. Tidak sungguh-sungguh mengambil air wudu yang nggak sah. Jadi harus Batasan-batasannya, Pak. Batasannya. Walaupun rukunnya ini muka, tangan, ya. Enggak baca bismillah ambil wudu juga enggak sah. Oh, dia ada yang sunnah, ada yang rukun ya. Kalau menyilang-nyilang itu sunnah. Memasukkan air ke kumur-kumur sunnah. Memasukkan air ke hidung sunnah. Memasukkan air ke telinga nggak ada. Nggak ada. Kemudian yang rukunnya muka. Ini rukun nggak boleh enggak. Tangan nggak boleh enggak. Mengusap rambut terus kaki itu rukunnya. Niat, muka, tangan, kepala, kaki. Kalau menyilang-nyilang 3 kali itu sunnah. Mandi juga begitu. Mandi harus jadi termasuk lalai kalau kita tidak memperhatikan mandi.
lalai juga dalam sholat. Kita tidak, karena ada kaitannya mandi, wudhu, tempat, pakaian, semuanya ada kaitan dengan sholat. Mandinya nggak sah, nggak tahu cara mandi, nggak sah wudhunya, nggak sah sholatnya, Bu. Maka itu ada hadis, ya'ti 'alan nasi zaman yusalluna wala yusallun. Nanti akhir zaman ada orang sholat tapi sebenarnya mereka itu nggak sholat. Karena asal-asalan, mandinya asal-asalan, istinjanya asal-asalan, nggak istinja. Itu bisa membuat siksaan kubur orang yang istinjanya nggak bersih. Istinja tahu Bu ya? Cebok nggak bersih. Mandi. Rukun mandi ada 2, niat dan menyampaikan air ke seluruh. Kalau ada yang nggak kena air nggak sah mandinya. Jadi itu ibu-ibu yang saya hormati, maka kita yang sudah berusaha bagaimana sholat kita baik, sempurna supaya tidak lalai, kita tinggal tambahkan bagaimana khusyuk, bagaimana ditambah dengan sholat malam, sholat duha, Bu ya. Insya Allah sholat malam itu adalah luar biasa pahalanya, Bu. Nah, maka 1 bulan kita sudah latihan, Bu ya, bangun malam, Bu ya. Sahur, kita disunahkan sahur, Bu. Kita berusaha bangun sepertiga malam, artinya apa? Kalau sudah selesai daripada bulan puasa, kita sudah terbiasa bangun jam 3 untuk sholat malam. Nah, biasakan sholat malam. Insya Allah, terkala kematian datang kepada kita, kalau kita selalu sholat malam, husnul khatimah. Kita selalu sholat duha, husnul khatimah. Kita selalu sedekah, selalu baca Al-Quran, selalu jihad fi sabilillah, menuntut ilmu seperti ini. Insya Allah, husnul khatimah. Demikian ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Jadi 3 macam orang yang celaka. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang celaka yang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Demikian saja, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa aja, Pak. Oh ya.